Ya. Ya Allah, ini musola di pinggir jalan. Tapi yang sholat sedikit, kurang dari 1 saf. Padahal di kampung ini banyak banget rumah. Gimana ya Allah supaya musola ini rame, supaya banyak yang sholat berjamaah? Apa Tommy harus ngajak teman Tommy aja ya? Karena kalau sholat di rumah itu ibaratnya dapat 1 juta. Kalau di musola dapat 27 juta. Kal, main futsal ya Kal, kaki gue udah gatal nih Kal. Ayo, sama udah lama nih Iya. futsal. Kapan nih Kal main futsal? Kapan aja bisa sih. Enaknya hari apaan ya? Hari apa aja, setelah ente aja. Ya udah yuk. Asitu juga nih. Kita nih musola kan sepi nih ya. Kalau kita sholat pasti kita cuma berdua doang. Gimana? Terus kita harus gimana nih? Apa kita ajak teman-teman kita aja? Yang biasa di tongkrongan? Iya. Iya, di situ juga ramai juga ya. Ada si Ryan, ada Rian, ada Haikal, ada Insan, banyak banget. Ada pasukan Bodrek, kita samper aja kali. Misalnya kita ajak bisa rame nih musola nih. Iya, kan nanti pahalanya ngalir ke kita. Iya. Kan kita juga kagak mau masuk surga sendiri-sendiri ya, bareng-bareng. Ayo gas. Ayo, nanti kita samper. Kita harus menggunakan trik supaya dia terbujuk oleh rayuan kita. Kita harus pakai trik-trik. Kita kalau bisa kita nyamper sebelum sholat, sebelum azan gitu. Bagus tuh. Ayo baik dah. Gue nanti sebelum azan gue nyamper lo. Abis itu nanti kita nyamper bocah-bocah. Yang penting kita sabar aja. Ngomong-ngomong, belum pada pulang ini anak-anak. Masya Allah. Lagi ngomong apa sebenarnya nih? Ini kalian berdua. Kan tadi kan Tommy sama Haikal ya, Iya. lagi ngomongin futsal. Soalnya udah lama nggak futsal, ini kaki udah gatel. Oh, iya. Jadi nanti kalau saya main futsal, kalau menang nih dapat sabun bolong. Jadi buat cuci tangan gitu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Olahraga sehat, Sambil- dapat hadiah juga kan? Iya, Masya Allah. sambil cuci tangan juga. Nah, situ juga ini kan, musola juga kan agak sepi juga nih ya. Gimana nih caranya biar musola rame gitu? Tadi Tommy juga udah ngobrol sama Haikal. Iya. Oh jadi dari tadi itu mau ngomongin itu? Iya. Apa namanya, musola sepi nggak ada jamaahnya? Iya itu. Masya Allah, ini perkara yang bagus ini. Ada risau, ada pikir. Dikatakan barang siapa yang risau, pikir sesaat di jalan Allah, itu lebih baik daripada sholat sunnah 60-70 tahun seumur hidup kita. Ini bagus. Setelah ada pikir, kita ada gerak. Jadi tanggung jawab agama ini tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Bukan hanya tanggung jawab ustadz saja, bukan tanggung jawab ulama saja, bukan hanya tanggung jawab DKM saja, tapi semua umat yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab atas agama ini. Dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah, bukan mengajarinya tapi dakwah. Ini tugas kita semua. Maka ini ada berdua ini mempunyai pikiran yang bagus, butuh dikembangkan, butuh dilaksanakan. Bagaimana ini adalah perintah Allah. Ustaz, tadi kan saya kan sama Haikal nih, ada rencana nih sebelum sholat zuhur, sebelum azan pengen nyamper teman-teman buat sholat berjamaah. Jadi gimana menurut Ustaz? Jadi sebelum waktu sholat kita jumpai saudara kita gitu, Iya. teman-teman supaya sholat. Biar rame musola ini. Ya biar rame. Nah ini bagus juga. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mendatangi umat. Dakwahnya Rasulullah itu mendatangi umat, yaitu dari kita di dalam kisah tuh Rasulullah itu mendatangi dari pintu-pintu dari rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah perkara yang hak. Dalam Al-Quran dikatakan perkataan yang baik itu perkataan mengajak manusia taat kepada Allah, perkataan mengajak manusia ibadah kepada Allah. Dan
dengannya kita berbicara kebesaran Allah, berbicara dakwah, mengajak kebaikan, otomatis kebaikan itu akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang dibicarakan sama kita akan masuk ke dalam hati kita. Kita bicara kebesaran dunia, dunia akan masuk ke dalam hati kita. Kita bicara kebesaran teknologi, teknologi akan masuk ke dalam hati kita. Apabila kita bicara kebaikan, kebaikan akan masuk ke dalam hati kita. Apa yang kita bicarakan akan masuk ke dalam hati kita. Seperti yang dicontohkan Rasulullah itu sangat bermanfaat sekali. Maka apa yang dilakukan Rasulullah itu sangat jenius sekali itu Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran Allah juga berfirman, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki diri kita dan amalan kita. Nah, maka insya Allah ini apa yang dirisaukan sama anak-anak kita, apa yang diperbuat sama anak kita ini bagus sekali. Maka saya juga ikut senang. Karena tugas saya sebagai ustadz, sebagai umat Rasulullah dibantu dengan adik-adik saya. Maksudnya saya senang sekali ini, Masya Allah. Ustadz, nanti kan kami kan rencana nih, kalau misalnya kami datang ke rumah-rumah teman Tommy, ke rumah geng Tommy, ke rumah buat nyamper sholat, ganggu nggak? Sama ke rumah janda ganggu nggak tuh? Masya Allah, pintar juga ini bercandanya Tommy. Jadi begini, yang namanya kita bersilaturahmi karena Allah, menjumpai saudara kita ke rumah saudara kita ini membawa rahmat. Kemudian ada lagi satu lagi, berdirinya kita di depan pintu saudara kita supaya bisa kita ajak taat kepada Allah, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Paham misalnya nih anak-anak? Insyaallah. Paham ya? Insyaallah paham. Ustaz, Ya. ngomong-ngomong keren amat nih, emang mau kemana sih? Ya, yang namanya seorang dai itu derajatnya lebih tinggi daripada artis. Maka kita ini boleh juga lah sekali-kali kita berpesan kita dibaguskan. Jadi bahkan Rasulullah pun meminta fisik ini berdoa kepada Allah, meminta nur di atas kepalaku, nur pada tanganku, nur pada kakiku, nur pada hatiku. Maka ini kalau ada ya, kita bolehlah sekali-kali kita berpakaian ini termasuk dakwah juga, dakwah bilhal, memberikan suasana agama, menghidupkan suasana agama, memberikan kesan positif kepada lingkungan. Ini ngomong-ngomong Ustadz udah punya istri belum? Istri? Iya. Masya Allah, kebetulan Ustadz ini belum ada pendamping sampai hari ini. Masya Allah. Kebetulan juga di gang saya juga ada janda juga Ustadz. Wah, Masya Allah. Kebetulan sekarang juga malam Jumat juga nih Ustadz. Apa hubungannya nih dengan malam Jumat? Allah. Ada janda nih Ustadz, udah punya anak. Anaknya tapi udah jadi jenderal Ustadz. Waduh, tua amat. Iya udah tua nih Ustadz, mau nggak Ustadz? Allahu Akbar. Saya gimana ya, kurang begitu paham sama yang begituan ya. Astagfirullah, mohon maaf ya. Allahu Akbar. Ya udah, mendingan masalah janda nanti aja. Iya. Yang penting sekarang apa yang tadi kita mujakarahkan, kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah ya. Insyaallah. Udah Ustadz, Ya. terima kasih atas penjelasannya. Oh ya. Kita mau pamit pulang dulu Ustadz. Oh ya, insyaallah. Ustadz, makasih Ustadz. Makasih Ustadz. Insyaallah. 2,000 years later. Ini bocah pada kemana ya? Mana kantong kosong lagi, nggak ada duit pisan. Pacar gua hilang, nggak ada ini, mutusin, kacau banget tuh. Bebel ini otak nih, aduh. Pada kemana ini bocah ya? Pusing jadinya ini kepala. Gimana lagi ya? Duit kagak ada. Dan beli jajanan kagak bisa, nggak ada duit. Masih pusing beda ini hidup. Buyang si kafe itu. Sini lu. Wah, Lu ada duit gak? nggak ada. Bohong bae lu, bagi gua. Bener, nggak ada. Coba lihat gua. Mana? Nih, nggak ada nih. Mana? Nggak ada.
Ah lu bohong bae lu jadi bocah lu. Nggak ada bener. Besok-besok kalau lihat sini mah bawa duit. Kalau nggak ngambil ge, ceban-ceban mah. Gue nggak ada duit pisan ini puyeng kalau gue buat jajan. Buat beli es gue haus ini. Tadi gue belum beli es nih, aduh coba. Udah nih, sekarang begini hari ini lu gue bebasin nih. Tapi lain kali lu kalau lewat sini lagi harus bawa duit. Kalau bisa nyolong duit malu. Setoran ke gua lagi butuh duit soalnya. Ya. Ya. Ya udah pulang gila sono lu. Ah, lu.